Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Zahra. Saya Grace Christine Sinuraya. Saya Atia Nuri Soleha, kami dari kelompok 15A. Mohon izin untuk menampilkan video edukasi Responsif pelayanan kefarmasian mengenai saluran pernapasan. Berikut video kami. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Mbak, sebelumnya perkenalkan saya Lutfiana Zahra selaku apoteker yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menebus resep obat, Mbak. Mohon maaf, apakah resepnya buat Mbak sendiri atau orang lain? Boleh saya lihat? Ya Mbak, ini buat ibu saya. Kalau begitu bisa disebutkan ibunya atas nama siapa dan umurnya berapa tahun Mbak? Atas nama Ibu P, usia 40 tahun Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak bersedia untuk diminta waktunya 5-10 menit untuk mengisi data pasien Mbak? Boleh Mbak. Sebelumnya, apakah dokter sudah menjelaskan penyakit Mbak saat ini? Lalu apakah dokter menjelaskan bagaimana penggunaan obat? Dan juga menyampaikan tindak lanjut atau harapan pengobatan? Atau diminta untuk kontrol kembali Mbak? Belum Mbak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan tersebut akan dijelaskan pada saat penyerahan obat ya Mbak. Mohon maaf, untuk ibunya itu tinggi badan dan berat badannya berapa? Untuk tingginya 160 cm dan berat badannya 59 kg Mbak. Untuk tempat tanggal lahirnya berapa Mbak? Bandar Lampung 1 Maret 1982. Boleh saya tahu alamat rumahnya di mana? Jalan Mawar 5, Gang Mawar Jingga, Waikandis Mbak. Oke. Boleh saya minta nomor telepon yang dapat dihubungi? 0852 7977 6498 Mbak. Boleh saya tahu keluhan yang ibu Mbak rasakan saat ini? Saat ini ibu saya merasakan sesak napas Mbak. Kalau ada kucing, beliau juga kadang bersin-bersin dan sakit kepala bagian kanannya. Apakah ibu Mbak memiliki riwayat penyakit sebelumnya? Iya Mbak, ada. Ibu saya menderita GERD. Oke, apakah ibunya memiliki riwayat penyakit terdahulu atau riwayat penyakit keluarga? Tidak Mbak. Ibunya memiliki alergi obat, makanan atau lainnya? Iya Mbak, ibu saya alergi hanya bulu kucing aja sih Mbak. Oke, untuk GERD-nya tadi udah ada obatnya apa belum ya Mbak? Udah ada Mbak kalau GERD-nya. Obat apa? Kalau itu saya lupa Mbak. Oke, kalau untuk mengonsumsi obat lainnya, apakah ibu Mbak konsumsi obat? Iya Mbak, Theophylline. Oke, berapa kali sehari Mbak? Itu juga saya lupa Mbak. Oke, ibunya punya alergi obat, makanan atau lain? Alergi kucing sih Mbak. Oke, bulu kucing aja ya Mbak. Sebelumnya izin bertanya terkait hal sensitif. Apakah ibunya dalam kondisi hamil atau menyusui? Enggak Mbak. Ibunya mengonsumsi alkohol, rokok, kopi, atau makanan pedas? Tidak juga Mbak. Untuk makanan pedasnya? Oh iya, kalau mau konsumsi makanan pedas. Oke. Baik Mbak, apakah Mbak membutuhkan salinan resep? Iya Mbak, butuh. Oke, ini obatnya ditebus seluruh obat ya Mbak? Iya Mbak. Baik Mbak, semua data yang saya perlukan sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Mbak silahkan duduk dulu di ruang tunggu, nanti akan saya panggil kembali. Oke Mbak. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya apoteker Atia Nuri Soleha, apoteker yang bertugas pada pagi ini. Apakah ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, saya mau ngambil obat. Sebelumnya, saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya Ibu P Mbak. Obat yang diresepkan ini obat Ibu sendiri atau dari keluarga Ibu? Untuk saya sendiri Mbak. Oh baik Mbak, Ibu. Untuk memastikan obat ini saya berikan pada pasien yang benar, apakah Ibu bisa menyebutkan tempat tanggal lahir dan juga nomor telepon? Oh iya bisa Mbak, saya lahir di Bandar Lampung 1 Maret 1982. Nomor teleponnya sendiri 0819 1734 4195. Ya baik Bu, resepnya dari dokter siapa? Untuk resepnya sendiri dari dokter Baby Mbak.
Oh, baik Bu. Sebelumnya apakah saya bisa meminta waktu Ibu 5-10 menit untuk menjelaskan terkait obat yang akan saya berikan? Oh iya bisa Mbak. Baik Bu. Sebelumnya apakah dokter sudah menjelaskan terkait obat yang diberikan ini dan juga terkait cara penggunaan obatnya? Untuk cara penggunaan obatnya sendiri belum sih Mbak, cuma dijelasin tentang diagnosis penyakit saya aja. Oh, baik Bu. Apakah dokter juga sudah menjelaskan terkait harapan dokter ke depannya? Apakah dokter menyarankan untuk kontrol kembali? Belum Mbak. Oh, belum ya Bu. Baik Bu. Di sini saya berikan 3 obat ya Bu. Di sini ada Symbicort Turbo Healer. Di sini ini obatnya digunakan 2 kali sehari, 2 semprot, digunakan saat Ibu merasakan sesak napas ya. Untuk cara penggunaan sendiri akan saya jelaskan. Namun apakah saya bisa izin kepada Ibu untuk membuka obat ini untuk menjelaskan terkait bagaimana cara penggunaannya? Oh iya Mbak, boleh. Baik, saya buka ya Ibu. Nah, ini adalah Symbicort Turbo Healer Inhaler. Jadi sebelum digunakan, Ibu diharapkan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Lalu apabila Ibu sudah mencuci tangan, dikocok 3-4 kali seperti ini ya Bu. Kemudian disemprotkan terlebih dahulu, dicoba apakah inhaler ini berfungsi atau tidak. Kemudian kalau sudah digunakan, sebelum digunakan Ibu posisi badan Ibu harus tegak dan kepala Ibu condong agak mendongak seperti ini. Kemudian digunakan di seperti ini di antara bibir atas dan bibir bawah ya Ibu. Lalu disemprotkan. Kemudian tahan napas selama 10 detik, lalu hembuskan napas seperti biasa ya Ibu. Kalau sudah, dibersihkan menggunakan tisu dan ditutup kembali ya Ibu. Untuk inhaler ini memiliki efek samping sariawan. Jadi diharapkan setelah penggunaannya Ibu untuk kumur-kumur ya. Oke Mbak. Baik. Lalu di sini saya berikan paracetamol. Paracetamol ini untuk meredakan sakit kepala Ibu. Digunakan jika perlu dan digunakannya 3 kali sehari ya Ibu. Untuk efek sampingnya ini sendiri mual dan muntah. Namun Ibu tidak usah khawatir karena efek samping ini tidak terjadi pada semua pasien. Namun apabila efek samping yang Ibu dirasakan pada Ibu berkelanjut, Ibu bisa menemui dokter. Lalu di sini ada cetirizine untuk meredakan alergi Ibu, bersin-bersin itu. Nah, cetirizine ini digunakan 1 kali sehari sampai habis ya Bu. Dan cetirizine ini memiliki efek samping membuat ngantuk. Jadi diharapkan Ibu mengkonsumsinya saat malam hari saja ya Bu. Dan jangan lupa dihabiskan. Jadi dikarenakan Ibu merasakan sesak napas dan juga alergi, jadi diharapkan Ibu untuk menjauhi hewan-hewan yang berbulu seperti kucing dan anjing. Dan Ibu juga memiliki riwayat GERD, benar kan Bu? Ya, jadi diharapkan untuk Ibu tidak mengkonsumsi makanan yang pedas ya Ibu. Dan juga diharapkan untuk Ibu istirahat yang cukup dan makan makanan bergizi. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Sepertinya sudah cukup Mbak. Oh baik, oh ya, obat-obatan ini disimpan pada suhu ruang ya Bu, tempat yang kering. Untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang saya sampaikan tersampaikan dengan baik, apakah Ibu bisa mengulang apa yang saya sampaikan? Oh iya bisa Mbak, tadi kan ini inhaler ya kan Mbak, ini digunakan sebelum kita gunakan itu kita pastikan tangan kita dicuci dulu dengan bersih. Kemudian cara penggunaannya itu dikocok terlebih dahulu 3-4 kali, terus disemprotkan memastikan alat ini berfungsi dengan baik atau tidak. Setelah itu cara penggunaannya itu badan kita tegak dengan kepala mendongak sedikit ke atas, kemudian dimasukkan ke dalam mulut, bibir atas dan bibir bawah mengapit alat ini, terus disemprotkan, tahan napas selama 10 detik, terus bisa bernafas. Selanjutnya bisa bernafas seperti biasanya ya. Terus itu setelah pemakaian ini kita harus kumur-kumur tadi ya Mbak, biar nggak sariawan. Terus itu ada ini cetirizine ini diminum 1 kali sehari sesudah makan dan sebelum tidur karena efeknya tadi itu ngantuk ya Mbak. Dan bisa dihabiskan. Sedangkan paracetamol sendiri ini diminum 3 kali sehari sesudah makan dan kalau saya lagi sakit kepala gitu Mbak. Oke, makasih Mbak. Baik, karena Ibu sudah mengerti. Oh iya Ibu, di sini saya berikan kopi resep ya Ibu sebagai arsip Ibu. Baik Bu, ini jumlah total semua obatnya 600.000. Baik Ibu, terima kasih, semoga lekas sembuh. Terima kasih Mbak. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Thanks.